ya, tingkat pengembalian dengan biayanya. Jadi kalau kita nggak tahu biayanya, kan kita nggak tahu berapa tingkat pengembalian yang harus dihasilkan. Gitu. Jadi kalau tadi saya contohkan biaya atau internal rate of return-nya 10%, maka biaya untuk investasinya harus kurang dari 10%. Gitu ya. Karena kalau biayanya lebih dari 10% berarti kita rugi, gitu kan. Jadi maka kita harus menghitung cost of capital. Ya. Kemudian konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan, gitu ya. Jadi kan kita kalau menghitung harga saham, harga obligasi, pasti ada ditanya required rate of return, tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Ya, jadi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, gitu ya. Jadi misalnya kalian nih perusahaan, saya adalah investor yang akan memberikan dana, gitu ya. Saya bilang, saya mau nih beli saham kamu atau beli obligasi kamu, tapi kamu harus memberikan return ke saya misalnya 7%, gitu ya. Atau saya mau beli obligasi kamu, tapi tingkat bunganya harus di atas tingkat bunga SBI itu 5%, harus di atas 5% atau 6% gitu. Ya, jadi biaya modal itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi investor adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, yang diminta oleh investor kepada perusahaan. Bagi perusahaan, tingkat pengembalian itu merupakan biaya. Jadi kalau saya minta 10% kan bagi kamu itu adalah biaya saya atau investasi dari saham. Gitu ya. Jadi konsep dari biaya modal merupakan kebalikan dari konsep required rate of return, ya. Oke, itu tadi. Kemudian ya, biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Jadi apakah dia pakai saham, apakah sumber dananya dari saham itu artinya dia jual saham di bursa ya, menerbitkan saham baru, jual saham. Kemudian apakah dari obligasi, jadi perusahaan jual obligasi di bursa efek, terus kita investornya pada beli, gitu ya. Terus kan kalau kita beli obligasi dapatnya kupon, gitu. Nah kupon yang kita dapat itu keuntungan, ya imbal balik buat kita, tapi bagi perusahaan itu adalah biayanya, gitu ya. Kemudian ada saham preference, gitu. Kemudian ada retain earning. Kemudian, namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber dana, maka biaya modal dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, gitu ya. Misalnya saya pakai 50% retain earning, ya. 20% saya pakai obligasi, 20% saya pakai equity, jual saham, 10% saya menerbitkan saham preference. Nah itu dihitung, berarti 50% dikali dengan biaya dari retain earning, 20% dikali dengan biaya dari saham biasa, 20% dikali biaya dari obligasi, 10% dikali dengan biaya saham preference. Ya, jadi tergantung berapa sih proporsi yang kita pakai untuk masing-masing dana. Nah, penjumlahan dari proporsi itu tadi disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC. Gitu ya. Jadi bukan dihitung sama rata gitu ya. Jadi harus dihitung berdasarkan proporsi modal yang kita gunakan. Gitu. Kenapa? Karena ada biayanya kan, gitu ya. Biaya obligasi itu lebih mahal dari biaya saham, ya.
biaya laba ditahan itu paling kecil, gitu ya, karena dia tidak mengeluarkan dana. Dana itu kan diperoleh dari laba ditahan, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada dana, gitu. Tapi dihitung juga ya sebagai opportunity cost, gitu. Kemudian obligasi kita memberikan kupon, berarti itu kan dana dari obligasi, gitu ya. Nah, apa saja biayanya? Ya, ada cost of retained earning, laba ditahan, cost of equity, ya, saham yang diterbitkan di bursa, kemudian cost of preference share capital, ini adalah saham preference, cost of long term debt, ini adalah hutang jangka panjang atau obligasi, ya, hutang jangka panjang yang di atas 1 tahun atau sama dengan juga obligasi. Ya, kemudian struktur dari cost of capital, ya. Jadi cost of capital itu ada yang dihitung adalah yang jangka panjang. Ya, jadi kalau kalian di sini lihat current liabilities, hutang jangka pendek itu tidak masuk ke dalam perhitungan modal. Ya, yang masuk dalam perhitungan modal adalah yang jangka panjang saja. Jadi long term debt, kemudian ada preferred stock, ada common stock, ada retained earning. Ya, jadi diingat nanti kalau ada laporan neraca, ya, current liabilities-nya jangan dihitung, gitu ya. Yang dihitung adalah hutang jangka panjang dan modal. Kemudian cara menghitung hutang jangka panjang, ya, cost of long term debt. Jadi hutang jangka panjang itu dihitungnya setelah pajak. Jadi kalau kita tahu cost of hutang jangka panjangnya adalah 10%, maka harus dikurangi 1 dikurang pajak, gitu ya. Jadi apa di sini before tax cost of debt, tapi habis itu nanti dikalikan 1 min tax, ya. Nah, untuk menghitung hutang jangka panjang ada berbagai macam cara, ya. Kalau kalian lihat di sini kan approximating cost of year to maturity, ya, YTM. Masih ingat kan rumus YTM waktu kita menghitung waktu kalian UTS itu kan ada menghitung harga obligasi, terus suruh menghitung yield to maturity. Nah, kalau dari sisi investor, yield to maturity itu kan keuntungan, yield itu untung, gitu ya, keuntungan. Tapi bagi perusahaan ini digunakan juga untuk menghitung cost, gitu, cost dari hutang jangka panjang. Ya. Contohnya di sini. Contohnya perusahaan Dutchess Corporation ini ingin menjual, ya, 10 miliar obligasi, ya, kuponnya 9%, nominalnya per obligasi 1.000, ya. Saat ini current market interest rate-nya lebih besar dari 9%, ya, sehingga harga obligasinya diskon, secara diskon, ya, artinya di bawah 1.000, ya, seharga 980. Jadi kalau untuk menghitung yield to maturity harus tahu harga obligasi. Flotation cost-nya 2%, ya, 2% dari nilai nominal, yaitu sebesar 20. Jadi net profit-nya, ya, profit dana yang diperoleh dari penjualan obligasi 960. Ya, 960 itu diperoleh, harga jual di pasarnya 980, tapi ada biaya namanya flotation cost. Flotation cost ini adalah biaya administrasi. Jadi kita harus kurangi biaya flotation cost. Ya, jadi untuk menghitung price, market price-nya, maka harga pasar dikurangi flotation cost-nya sebesar 20. Nah, maka untuk menghitung cost-nya, ya, KD-nya, ya, cost of debt, KD,
sama dengan ini rumus year to maturity ya, masih ingat ya. I ditambah nilai nominal dikurangi harga pasar dibagi N dibagi harga pasar ditambah nilai nominal dibagi 2. Ya. Tadi kuponnya 9% dikali 1090. Ditambah nominalnya 1000 dikurangi harga setelah dikurangi flotation cost 960. Ya, umurnya 20. Kemudian dibagi harga pasar 960 ditambah 1000 nominal dibagi 2 ya. Setelah dihitung diperoleh KD ya, cost of debt ya, K kecil, D-nya kecil itu 9,4% ya. Biaya dari menerbitkan obligasi itu adalah 9,4%. Ya. Nah, untuk biaya obligasi atau hutang itu harus dikurangi dengan pajak. Ya. Jadi ada KD cost of debt, kemudian ada KI ya, biaya obligasi setelah dikurangi pajak. Ya, sama dengan KD dikali 1 min tax. Ya, jadi hitung cost of debt after tax ya, yaitu kalau pajaknya 40% sama dengan KI-nya sama dengan 9,4% dikali 1 min 40% ya, sehingga biaya hutang setelah pajak itu sama dengan 9,6% ya. Nah, data ini, hitungan ini nanti digunakan untuk menghitung tadi weighted average cost of capital WACC ya. Jadi bukan KD kecilnya, bukan KD cost of debt-nya, tapi yang dihitung adalah KI, yaitu cost of debt after tax ya. Nah, itu perhitungan kalau kita menggunakan hutang. Kemudian kalau kita sumber dananya dari saham preferen ya, rumusnya adalah KP ya, cost of preferred stock sama dengan dividen saham preferen dikurangi net price ya. Net price ini kalau misalnya ada flotation cost ya, maka dipakainya net price. Contohnya Dutchess Corporation berencana untuk menerbitkan saham preferen dengan dividen ya sebesar 10%. Kemudian harga pasarnya adalah $87 per lembar ya. Cost of issuing and selling the stock, jadi ini adalah flotation cost, biaya penerbitan dan penjualan saham ya, diperkirakan sebesar 5%, $5 ya. Maka dividennya adalah, hitung dulu dividennya kan 10%. 10% dikali harganya 87 sehingga dividennya adalah 8,70 ya. Maka NP net profit harganya ya, harga saham preferen dikurangi 5 tadi kan namanya flotation cost ya, macam-macam istilahnya, flotation cost bisa, cost of issuing, biaya penerbitan obligasi, biaya penerbitan saham gitu ya, itu namanya flotation cost, harus dikurangi dengan harganya ya, dengan harga sahamnya, sehingga diperoleh harga net price-nya, NP-nya sama dengan 82 ya, sehingga kalau dihitung cost of preferred stock sama dengan dividennya 8,70 dibagi 82 sama dengan 10,6%. Jadi kalau saya menerbitkan saham preferen ya, kalau perusahaan menerbitkan saham preferen maka cost-nya adalah 10,6% ya, biaya untuk menerbitkan saham preferen itu adalah 10,6%. Itu perhitungan cost of preferred stock. Kemudian common stock
ya. Common stock itu ada dua komponen, ya. Jadi cost of common stock itu ada dua komponen. Yang pertama adalah, jadi kalau kalian ingat di neraca itu kan total common stock itu sama dengan terdiri dari laba ditahan sama saham yang diterbitkan, gitu ya. Nah, cost of common stock itu terdiri dari dua, ya, dari retained earning dan dari penerbitan saham baru, gitu ya. Nah, untuk penghitung cost of common stock-nya sendiri itu ada dua cara, ya, dengan rumus yang ada dividennya, ya, D1 per P0 gitu ya, ditambah G bisa, kemudian waktu itu kan D1 ya dibagi KS min G itu bisa juga ya, jadi macam-macam. Kemudian satu lagi adalah menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM). Ya, kemarin kita tidak membahas, ya, saya tidak membahas mengenai CAPM. Kita bahas di sini aja. Ya, dividend valuation ini, dividend discount model kan kita pernah belajar tuh bahwa harga saham adalah present value dari dividen yang akan dibagikan ditambah dengan harga sahamnya, gitu ya. Itu rumus yang standar. Kemudian rumus constant growth, ya, constant growth bisa pakai ini KS, ya, sama dengan D1 per P0 ditambah G. Jadi ini sama dengan rumus yang kita pakai tuh ya, P0 sama dengan D1 dibagi KS min G. Itu kan ya, waktu kita menghitung mencari P0 itu kan rumusnya P0 sama dengan D1 dibagi KS min G. Nah, sekarang kalau kita mau lihat KS-nya, required return-nya, ya, sama dengan berarti D1 dibagi P0 plus G. Jadi ini kebalikan rumus saja. Ya, kemudian untuk rumus CAPM, ya, cost of equity ini kalau menggunakan saham, jadi cost of stock, ya, ingatnya cost of stock sama dengan D1 per P0 plus G. Kalau ini cost of equity sama dengan RF, risk free, tingkat bunga bebas resiko, ditambah beta dikali KM min RF, ya. Return market, ya, IHSG dikurangi risk free. Ya, kemudian cost of retained earning, ya, rumusnya sama dengan cost of common stock, ya, cuma nanti bedanya ada di P0-nya ini, ya. Apakah dia harus ada flotation cost? Kalau perusahaan harus menerbitkan saham baru, itu dia pasti ada flotation cost, biaya penerbitan saham baru, biaya administrasi, ya. Jadi nanti perbedaannya ada di sini. Rumusnya sama, KS sama dengan D1 per P0 plus G. Tapi kalau dia menerbitkan saham baru, biasanya di sini net P0. Ya. Jadi contoh di sini, perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2,50 per lembar. Ya. Diperkirakan dividennya akan tumbuh sebesar 10%, ya, sampai periode tidak terhingga. Harga saham saat ini adalah sebesar 50 per lembar, ya. Sehingga cost of stock-nya atau cost of retained earning, ya, sama dengan ingat kalau D0 yang diketahui maka kita harus kalikan 1 plus G, ya. Jadi dividennya 2,50 dikali 1 plus 10% atau 0,010 sama dengan 2,75.
Sehingga cost of stock-nya 2,75 dibagi dengan 50, ya, ditambah 0,10 sama dengan 15,5%. Ini kalau cost of retained earning. Ya. Kalau cost of ini menggunakan CAPM tadi ya. Kalau menggunakan CAPM, maka rumusnya adalah KS sama dengan risk free RF tingkat bunga bebas risiko ditambah dengan beta. Beta ini adalah risiko saham ya, dikali dengan return market. Return market nih kalau kita lihat adalah yang dilihat adalah tingkat pengembalian IHSG ya, kemudian risk free tingkat bunga bebas risiko ya. Tingkat bunga bebas risiko ini adalah melihat tingkat bunga deposito gitu ya, kalau kita lihat di realnya. Contoh misalnya treasury bills, jadi SBI ya, kalau di Amerika itu namanya treasury bills 3 bulan itu adalah 5%. Jadi ini dianggap sebagai tingkat bunga bebas risiko karena yang menerbitkan adalah pemerintah ya. Kemudian market risk premiumnya adalah 9%, betanya ya, betanya adalah 1,20 ya, maka cost of retained earning sama dengan ya, KS sama dengan 5% risk free ditambah 1,2 ya beta, kemudian dikalikan 9%. Di sini dikatakan market risk premium ya. Berarti market risk premium itu merupakan KM dikurangi RF ya. Jadi sudah merupakan selisih antara KM dengan RF ya. Kalau misalnya diketahui return marketnya diketahui, risk free-nya diketahui, maka harus dikurangi ya. Data yang diketahui di contoh ini adalah risk premium gitu. Jadi sudah merupakan pengurangan dari KM ya, return market dikurangi dengan risk free gitu ya, sehingga diperoleh retained earning sama dengan 15,8%. Kemudian cost of new equity ya. Kalau kita retain earning, maka kan D1 per P0 dikurangi G. Tapi kalau kita menerbitkan saham ya, bedanya adalah di sini net price ya. Jadi KN new common stock ya, cost of new common stock sama dengan D1 per net price dikurangi G ya. Ini katanya lanjutan dari saham sebelumnya, kan diketahui dividennya 2,75 ya, harga sahamnya 50, kemudian flotation cost ya. Nah, di sini ada flotation cost. Pasti kalau menerbitkan saham, jadi kan tadi equity itu ada dua, ada retained earning, ada saham common stock. Kalau rumusnya sama. Jadi kalau equity P0-nya tidak dikurangi flotation cost ya. Karena kenapa? Karena retained earning itu kan dananya ada dalam perusahaan, ada di perusahaan. Ya, sementara kalau common stock ya harus menerbitkan saham baru, maka N-nya ini pasti net price. Net price itu apa? Harga dikurangi dengan flotation cost. Gitu ya. Jadi 2,75 dibagi 50 dikurangi 4 ditambah 10%. Ya, sama dengan 15,97%, atau kalau dibulatkan sama dengan 16%. Ya, jadi kalau perusahaan menerbitkan saham baru, pasti biayanya lebih tinggi dari retained earning. Gitu ya. Kenapa? Karena ada flotation cost. Kemudian weighted average cost of capital ya, rata-rata tertimbang dari modal yang digunakan ya. Rumusnya adalah WACC, weighted average cost of capital, sama dengan KA
sama dengan W1, ini proporsinya, ya ingat tadi kalau uangnya yang digunakan investasinya 50% pakai retain earning, 20% pakai laba pakai saham, 20% pakai obligasi gitu ya. Maka ini adalah proporsinya dikalikan dengan KI-nya tadi ya. Kemudian KI ini kan tadi cost of debt ya, biaya hutang setelah pajak, jadi KI ditambah proporsi dari saham preferen ya dikalikan dengan biaya saham preferen ditambah proporsi dari saham dikalikan KR atau KN ya. Jadi kenapa harus dibobot gitu ya? Harapannya kan kita mau dana yang dikeluarkan itu kecil, gitu ya. Jadi kalau kita tahu retain earning itu adalah biaya yang paling kecil, gitu ya, maka sebaiknya kita pakai retain earning aja, tidak usah menerbitkan saham baru, gitu ya. Atau mungkin tidak usah menerbitkan obligasi, gitu ya. Atau mungkin tidak usah menerbitkan saham preferen, pakai retain earning saja, gitu ya. Jadi tujuan dilakukan pembobotan sesuai dengan proporsinya itu agar kita mendapatkan cost of capital yang optimal ya, yang optimal tuh biayanya kecil gitu ya. Kemudian ya ini diasumsikan misalnya proporsi dari hutang adalah 40% ya asumsinya. Proporsi dari saham preferen adalah 10%, kemudian proporsi dari retain earning ya adalah 50%. Ini asumsi ya. Kemudian hutangnya biayanya kan tadi udah kita hitung nih. Ya, untuk cost of debt atau KI itu 5,6%. Dari cost of preferred stock 9,62%. Ya, kemudian cost of retain earning 15,8%. Ya. Kenapa kita pakai retain earning paling banyak gitu ya kan tadi sebetulnya kan retain earning itu tidak ada biayanya gitu ya. Jadi ini adalah opportunity cost. Opportunity cost itu kalau misalnya kita nggak pakai retain earning untuk investasi, retain earningnya kita simpan aja uangnya di bank gitu, kita opportunity cost-nya berapa? Biaya kesempatan kehilangannya tuh berapa? Gitu ya. Jadi 50% ini proporsi dari retain earning yang digunakan. Ya. Total weighted average cost of capital 11,13%. Ya, sehingga kalau ada proyek ya, kalau ada investasi, ada proyek yang returnnya di bawah 11,13%, maka jangan diambil, gitu ya. Return dari investasi harus di atas 11,13%. Kalau di bawah, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kalau kita udah tahu cost yang kita keluarkan adalah 11,13%, kemudian kita ambil investasi perluasan pabrik di mana IRR-nya 11 misalnya 10%, ya kita akan rugi. Jadi IRR-nya harus di atas 11,13%. Gitu ya. Jadi tujuan untuk menghitung WACC, menghitung biaya modal adalah kita tahu nih proyek-proyek mana saja sih yang kita pilih gitu ya agar kita menguntungkan. Kemudian ada
weighted marginal cost of capital, gitu ya. Ada kalanya laba ditahan itu udah nggak cukup gitu, perlu dananya lebih besar, gitu ya. Jadi dana yang ada di dalam perusahaan nggak cukup, maka perlu dana yang lebih besar, gitu. Dengan adanya penambahan dana, maka kita menerbitkan misalnya saham baru, ya, bisa menerbitkan saham baru, bisa menerbitkan obligasi baru, maka akan terjadi peningkatan dari cost, ya. Kalau yang tadinya costnya berapa tadi, 11,13%, kemungkinan dengan adanya penambahan bisa naik costnya, bisa misalnya 12%, gitu. Nah, kenaikan dari WACC itu disebut weighted marginal cost of capital, gitu ya. Jadi peningkatan cost of capital karena kebutuhan dana yang lebih, maka disebut dengan weighted marginal cost of capital. Sampai sini saya akan menjelaskan sampai sini dulu, ya. Yang penting Anda mengerti bagaimana menghitung masing-masing cost of capital, gitu ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Enggak ya. Coba kita lihat soal. Jadi ini nanti kalian kerjakan soalnya ya di rumah. Minggu depan nanti akan saya minggu depan setelah lebaran ya, minggu depan 2 minggu lagi ya, kita akan bahas soalnya ya, kalian kerjakan kemudian nanti kita akan bahas ya. Ini di sini PT ABC mempunyai informasi mengenai sumber dana sebagai berikut. Perusahaan dapat meningkatkan hutangnya dengan menjual obligasi 20 tahun ya, tingkat bunga 11%. Kemudian nilai maturitasnya ya, nilai nominalnya 1 juta, biaya penerbitan flotation cost adalah 125.000 per lembar ya, dan diskon penjualan sebesar 20.000 per lembar ya. Jadi harga jual obligasinya kan 1.115.000 gitu ya, maka harus dikurangi dengan flotation cost ya. Jadi nilai nominal dikurangi dengan flotation cost ya, dihitung tadi menggunakan rumus YTM. Jadi mana ya, jadi harga dijualnya 1.115.000, kemudian ada flotation cost berarti dikurangi 125.000, kemudian dijual dengan diskon berarti dikurangi 20.000 lagi ya, 20.000. Hitung dengan rumus yield to maturity ya, KD-nya, kemudian KI-nya hasil KD dikali dengan 1 min tax ya, pajaknya 35%. Itu long term debt. Kemudian preferred stock
harga saham preferen adalah 325, dividennya adalah 32 per lembar. Jadi untuk ini sudah diketahui semuanya ya, dividennya sudah diketahui, kan rumusnya D1 per price, ya di sini price-nya sudah net price, ya, jadi 32 dibagi 325. Ya, nanti kalian hitung. Kemudian common stock. Harga pasar saham biasa adalah 1.300 per lembar. Dividen tunai yang telah dibagikan tahun lalu, ya, berarti ini adalah D0 per lembar adalah 115, jadi D0-nya adalah 115. Kemudian tingkat pertumbuhan dividen adalah 15% per tahun. Ya, kemudian bobot masing-masing sumber dana di atas adalah long term debt, hutang jangka panjangnya 40%, saham prefernya 15%, common stock equity-nya 45%. Ya. Pertama hitunglah net proceed dari penjualan obligasi, kemudian ND itu kan price-nya dikurangi flotation cost, dikurangi diskon, ya, dapat ND. Kemudian net price, hitunglah biaya cost of debt-nya sebelum dan sesudah pajak, ya, pakai rumus yield to maturity, kalau sudah dapat dikalikan 1 min tax. Kemudian hitunglah biaya dari saham istimewa atau cost of preferred stock, ya, tadi sudah dijelaskan dividen dibagi price. Ya, kemudian hitunglah biaya modal saham biasa, ya, cost of common stock. Jadi ini tidak ada flotation cost-nya. Saya tambahin ya. Hitungnya biaya modal. Hitung admin.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah nggak ada? Jadi saya cuma mau menjelaskan itu tadi ya, basic dari cost of capital. Kemudian saya memberikan soal ini, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, nanti pada saat kita masuk, saya akan tanya ya, kemudian kita akan bahas mengenai soal ini. Nanti saya upload di si akad ya, di forum. Saya stop share.